Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau lihat sesuatu yang deket banget sama keseharian banyak orang di Jakarta, yaitu transportasi. Lebih spesifik lagi, kita akan coba bedah gimana sih kecerdasan buatan atau AI yang digabung sama data lokasi, istilahnya Geo AI, itu dipakai di sebuah riset buat menganalisis transportasi publik di Jakarta Barat. Anda tahu sendiri lah ya, Jakarta Barat itu kan sering padat banget. Nah, sumber kita kali ini adalah riset dari Christian Daniel Winanata dan teman-temannya di Universitas Bina Nusantara. Kita mau coba pahami bareng-bareng gimana mereka pakai teknologi ini, apa sih temuan utamanya soal, katakanlah, kepadatan penduduk dibandingin sama jumlah halte yang ada, dan apa artinya ini buat Anda. Oke, mari kita mulai ya. Kita tahu lah ya, Jakarta sama transportasi itu udah kayak, paket komplit masalah. Macet di mana-mana, orang lebih suka pakai kendaraan pribadi. Sementara angkutan umumnya, ya ada sih Transjakarta yang di jalur khusus, tapi banyak juga kayak mikrotrans atau angkot biasa yang ya ikut kejebak macet juga di jalan-jalan kecil. Jadi perlu banget kan analisis rute yang lebih pinter? Betul sekali. Nah, pendekatan yang kami pakai dalam studi ini yaitu tadi, Geo AI. Jadi intinya, kami gabungkan data geospasial, ini data soal lokasi gitu ya, dengan analisis pakai AI. Datanya sendiri kami ambil dari beberapa sumber. Ada batas administrasi Jakarta Barat, terus data jumlah penduduk per kecamatan, ini kami dapat dari Portal Geospasial Indonesia sama BIG, Badan Informasi Geospasial. Terus, yang penting juga, lokasi titik-titik henti transportasi publik. Ini kami ambil dari OpenStreetMap, lewat GeoFabric. Kami juga cek silang sih datanya sama Google Maps, buat mastiin aja, lokasinya beneran pas. Oke, jadi datanya cukup beragam ya. Terus diolahnya pakai apa? Peta dan visualisasinya itu pakai QGIS. Terus buat ngolah datanya, hitung-hitungannya, kami pakai Python. Nah, untuk mengelompokkan kecamatan-kecamatan berdasarkan karakteristiknya, kami pakai algoritma namanya K-means clustering. Yang seru di sini tuh, gimana data-data yang tadinya kepisah ini, pas digabungin, bisa ngasih lihat pola yang mungkin nggak kelihatan sebelumnya. Nah, ini dia nih yang bikin penasaran. Apa temuan kuncinya? Pertama, soal kepadatan penduduk. Pas kami petakan, wah, kelihatan banget nggak meratanya. Jadi ada kecamatan kayak Petamburan, terus Taman Sari, Palmera, itu padat banget penduduknya. Beda jauh sama area lain yang lebih renggang gitu. Di peta hasil riset kami, itu jelas banget kelihatan dari gradasi warnanya, dari kuning sampai merah pekat. Oke, itu kepadatan penduduknya. Terus gimana dengan jumlah titik hentinya sendiri? Ini juga kami hitung. Total di Jakarta Barat itu ada, 116 titik untuk angkot, 257 untuk mikrotrans, 147 untuk Transjakarta yang non-BRT ini yang lewat jalan biasa ya, dan 41 halte Transjakarta BRT. Tapi, temuan yang paling krusial mungkin ya, itu soal ketidakseimbangannya. Analisis kami nunjukin loh, ada kecamatan yang penduduknya padat banget, tapi ternyata jumlah titik henti transportasinya, apalagi untuk jenis layanan tertentu, itu kayaknya kurang gitu. Nggak sebanding. Wah, jadi padat penduduk belum tentu akses transportasinya mudah ya. Terus gimana cara mendalami ketidakseimbangan ini di riset Anda? Nah, disinilah kami pakai analisis clustering tadi, pakai K-means itu. Tujuannya buat mengelompokkan kecamatan-kecamatan yang katakanlah punya profil mirip. Jadi dilihat dari kombinasi kepadatan penduduknya sama jumlah halte per jenis layanan transportasinya. Kami coba beberapa jumlah kelompok, terus dievaluasi pakai skor namanya silhouette score. Skor ini nunjukin seberapa bagus pengelompokannya. Ternyata, skor tertinggi itu didapat pas kami bagi jadi 3 kelompok atau klaster. Artinya, pembagian jadi 3 ini yang paling bisa ngebedain karakteristik antar kelompok kecamatan. Oke, 3 klaster. Terus apa artinya masing-masing klaster itu? Gini, klaster 0 itu isinya kecamatan-kecamatan yang penduduknya padat. Tapi, akses ke titik hentinya, terutama buat mikrotrans, itu relatif kurang memadai. Klaster 1, nah ini yang relatif seimbang antara jumlah penduduk dan ketersediaan haltenya. Bisa dibilang cukup ideal lah kondisinya. Terus klaster 2, ini juga menarik. Penduduknya padat, halte angkotnya lumayan banyak. Tapi justru akses buat mikrotrans sama Transjakarta, baik yang BRT maupun non-BRT, itu terbatas. Jadi polanya beda-beda ya tiap klaster. Betul.
Dan kalau kita lihat di peta hasil clusteringnya, itu kelihatan ada pola spasialnya juga. Kecamatan yang lokasinya cenderung lebih di pinggir Jakarta Barat atau lebih jauh dari pusat kota gitu ya, itu kebanyakan masuk ke klaster yang nunjukin layanannya kurang optimal. Beda sama area yang lebih sentral. Jadi pengelompokan ini, kalau ditarik ke gambaran besar, bisa jadi kayak sinyal gitu buat perencana kota. Area mana aja nih yang kayaknya perlu dapat prioritas perbaikan. Oke, jadi jelas banget ya potensinya. Jadi apa nih artinya semua temuan ini buat Anda, para pendengar? Kesimpulan utamanya, riset ini nunjukin kalau Geo AI itu bukan cuma teknologi keren aja, tapi beneran bisa dipakai buat membongkar kondisi layanan transportasi kita. Jadi kelihatan jelas kalau di Jakarta Barat itu ada ketidakmerataan layanan, terutama di area-area yang padat penduduk tapi mungkin agak di pinggiran. Iya, betul. Implikasinya jelas ya, temuan berbasis data kayak gini bisa banget jadi dasar buat ngambil keputusan. Misalnya, mau nambah rute di mana atau mindahin halte ke lokasi yang lebih strategis. Tentu studi kami ini baru langkah awal ya. Kami juga menyarankan di riset selanjutnya bisa aja ditambahin variabel lain. Misalnya, data pola pergerakan orang pakai data anonim dari ponsel mungkin, atau data waktu tunggu aktual di halte. Bisa juga diperluas area studinya, nggak cuma Jakbar. Atau coba algoritma clustering lain. Ya, ini memunculkan pertanyaan penting sih soal langkah berikutnya apa. Nah, ini dia yang mungkin jadi penutup diskusi kita kali ini, sesuatu buat Anda renungkan. Kalau teknologi kayak Geo AI ini udah bisa nunjukin dengan jelas loh area mana aja yang kurang terlayani, yang akses transportasinya nggak merata. Tantangan berikutnya kan bukan lagi soal tahu, tapi lebih ke mau berbuat apa. Gimana caranya kita memastikan insight dari data ini nggak berhenti di laporan riset aja, tapi benar-benar diterjemahkan jadi aksi nyata. Aksi yang bisa menciptakan sistem transportasi yang nggak cuman efisien di atas kertas, tapi juga adil dan merata buat semua warga. Sesuatu untuk Anda pikirkan.